sudah berdiri sejak tahun 1998. Sempua sendiri adalah sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak. Jadi Sempasip sejak 25 tahun yang lalu kita sudah bergerak di bagian pendidikan untuk mengoptimalkan. Jadi sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak, karena kami percaya bahwa potensi yang paling bernilai tinggi yang perlu dikembangkan terus-menerus bukan hanya sumber daya alam, tapi potensi otak anak. Oleh karena itulah kami bersama-sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia berusaha agar supaya anak-anak Indonesia yang mempunyai dasar potensi yang sama dengan anak-anak dari manapun, potensi tersebut harus dikembangkan. Dan selama 25 tahun inilah kami telah mengembangkan dari 1998 sampai sekarang ini ratusan ribu anak-anak dari seluruh Indonesia sudah ikut pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Dan dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke-25, yaitu tahun lalu 2023, atas usulan teman-teman dari seluruh Indonesia, maka kami bertekad pada tahun lalu mempersiapkan satu acara yang sangat luar biasa, yaitu berusaha agar supaya bisa mencatatkan dari negara Indonesia, perwakilan dari Indonesia bisa kembali mencatat, karena tahun lalu ada satu rekor. Saya yakin para rekan-rekan dari wartawan pasti sudah tahu, Indonesia tahun lalu juga mencatatkan satu rekor di Guinness World Record, yaitu angklung. Ya, bagaimana kita bisa memainkan alat musik tradisional yang dimainkan oleh 15.000 pemain dan berhasil dicatatkan dalam buku rekor dunia. Dan Sempasip juga berhasil ambil bagian menciptakan rekor dunia. Jadi tahun lalu di Guinness World Record ada 2 pencatatan rekor baru. Itu adalah satu kebanggaan untuk kita semuanya. Bisa tepuk tangan untuk negara kita semuanya. Terima kasih dari Harian Terbit, Pak Romi. Ya, saya senang ya, Bapak menanyakan bukan hasilnya, tapi menanyakan prosesnya. Nah, kalau cerita seperti ini, di sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak Sempua, memang sangat kita menekankan soal proses, benar Pak. Prosesnya kita nggak lihat hasilnya, karena kalau Bapak Ibu sekalian kalau lihat hasil anak-anak kita kan bagus-bagus sekali. Benar. Untuk Guinness World Record, prosesnya kita mulai dari Januari tahun lalu sesungguhnya. Ya, jadi waktu saat itu kita pertemuan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, kita berdiskusi, karena terus terang kita katakan bahwa kita juga berpikir siapa kita gitu loh. Bagaimana kok bisa mau menciptakan atau mencetak rekor baru. Tapi karena usulan dari teman-teman dari berbagai tempat, mereka mengatakan 25 tahun Sempasip kan sudah cukup lama, cukup punya reputasi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita coba pelajarin aturan yang ada di sana itu seperti apa. Nah, singkat cerita, setelah pertemuan tersebut di awal Januari 2023, maka tim kita yang dipimpin oleh Nicholas, dia mulai bernegosiasi. Karena kebetulan Pak Romi, dia ngerti bahasa Inggris, kita Inggrisnya kan pas-pasan, agak susah Pak. Mereka sana nggak mau mengerti seperti itu. Akhirnya sedikit cerita, sedikit prosesnya ya, bahas email-emailan, tanya sama mereka persyaratannya, semua dan lain sebagainya. Akhirnya dia kirim, seperti yang tadi Sonia juga mengatakan, ada hampir 10 poin yang harus kita ikutin setelah kita bisa mendaftarkan. Yang sulitnya itu mendaftarkan itu susah. Teman-teman, saya katakan prosesnya itu via email balas-balasan, via WhatsApp balas-balasan, tetap kita belum diberi kesempatan untuk official attempt. Diberi kesempatan aja awalnya belum bisa, terus terang belum bisa. Sampai akhirnya kami terbang ke kantor perwakilan Guinness World Record yang ada di Tokyo. Jadi di Asia mereka ada 2 kantor perwakilan. Untuk Asia dari Jepang ke, itu mungkin istilahnya tim Asia bagian apa, termasuk kita itu di bawah Tokyo. Kalau untuk negara lain, Tiongkok itu langsung di bawah Shanghai. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, akhirnya kita
meluangkan waktu terbang ke sana, berbicara sama pihak sana. Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik sekali. What's next? Ya, setelah ini apa? Harapan kami sesungguhnya, saya bersama dengan teman-teman yang ada di belakang sana, kita sungguh berharap agar supaya anak-anak yang berlatih bersama-sama dengan kita, mereka bisa merasakan satu kebanggaan. Itu dulu pertama. Kita mau agar supaya anak-anak yang bersama-sama dengan kita dan yang akan bersama dengan kita, mereka merasa bangga, Mas Ari. Oh iya ya, di Sempoasit itu sudah mencatatkan rekor dunia loh. Nah, mudah-mudahan ada daya tarik agar mereka mau berlatih, bergabung bersama-sama dengan kita. Karena berlatih semua itu perlu komitmen yang baik, ya. Sesuai berlatih apapun perlu komitmen yang baik. Jadi poin paling pertama, kita ingin agar supaya bisa memberikan kebanggaan kepada sebanyak mungkin anak-anak yang sudah berlatih bersama dengan kita dan anak-anak yang akan berlatih bersama dengan kita. Dan bila mana, Mas Ari, diizinkan, sudah barang tentu, nanti kita bisa nonton bersama-sama. Mereka juga menghimbau, ya selamat, Sempoasit sudah bisa menciptakan seperti ini, dan masih banyak rekor-rekor yang bila mana mau bisa diciptakan di masa yang akan datang. Memang mereka juga menganjurkan kita, ayo berani yo masuk seperti ini. Nah, kemudian kita juga berharap agar supaya generasi baru dari negara kita, mereka punya satu satu keberanian bermimpi bahwa walaupun kita dari negara kita yang mungkin belum sampai negara yang sangat hebat sekali, tapi kita harus berani bermimpi karena 25 tahun yang lalu waktu Sempoasit ini berdiri, yang ada dalam pikiran kita semuanya, teman-teman semuanya, punya satu misi agar supaya anak-anak Indonesia bisa dan berani bersaing dengan anak-anak dari luar negeri. Ya, dan konsep pertama kenapa kita mengembangkan pelatihan potensi otak anak ini, karena kita melihat bahwa 25 tahun yang lalu waktu itu kita lihat bagaimana Singapura, bagaimana Korea, bagaimana Jepang, bagaimana Beijing dan sekitarnya, mereka bisa berkembang dengan sangat luar biasa sekali. Setelah kita pelajari, ternyata mereka punya satu dasar yang sangat baik, yaitu sistem edukasi mengoptimalkan potensi otak anak, bukan hafalan. Karena itulah kita mulai mau mengembangkan pelatihan seperti ini. Jadi nggak pakai hafalan, Kadang-kadang ada lembaga-lembaga tertentu, anak begitu melihat soalnya karena sudah dihafal sedemikian rupa, mereka tahu jawabannya. Itu bukan yang kita mau. Tapi kita mau agar supaya anak-anak tersebut punya, misalnya tambah 3, punya 3 alternatif, tambah 2, punya 3 alternatif, tambah yang lain punya lebih banyak alternatif, sehingga variasi yang ada dalam otak mereka dan kemampuan potensi diri mereka berhadapan sama orang-orang lain yang sangat banyak alternatifnya bisa mereka hadapi.